Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, bersyukur bahwa pada saat ini kita akan kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-31 dan kita akan membahas di ayat yang ketiga. Baik, saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaum keluargamu, dan aku akan menyertai engkau." Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di dalam peristiwa ini menceritakan bagaimana Yakub akhirnya meninggalkan Laban yang bertahun-tahun bekerja dengan banyak sekali kesulitan dan banyak sekali ketidakadilan dialami oleh Yakub. Dalam peristiwa ini juga menunjukkan bagaimana Tuhan membela umatnya. Tuhan membela Yakub dan memimpin kehidupan Yakub dalam rencana yang lebih baik. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Kejadian di pasal yang ke-31 di ayat yang ke-1 sampai yang ke-16, di sana dijelaskan bahwa Yakub mengalami penindasan. Yakub dalam penindasan. Ketika Yakub mengalami penindasan, di sini ada ketidakadilan dari Laban, bagaimana Laban yang terus-menerus mengubah hak atau upah dari Yakub. Bagaimana di situ juga anak-anak Yakub, Rahel dan Lea mulai cemburu karena banyak sekali keuntungan yang didapatkan oleh Yakub. Dan di situ Yakub merasa bahwa sudah tidak diinginkan lagi di tempat itu. Namun panggilan Tuhan untuk pergi yang menyertai kehidupan Yakub, bagaimana Tuhan menyuruh Yakub untuk kembali ke tanah nenek moyangnya. Di ayatnya yang ketiga seperti yang kita sudah baca bersama-sama, bagaimana di sini menjadi pengingat juga untuk Yakub bahwa harus terus percaya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Mungkin di sini Yakub mengalami kebingungan, mengalami putus asa karena Yakub tidak merasa diinginkan kembali oleh Laban, tetapi karena ia percaya kepada Tuhan, ia akhirnya memutuskan untuk kembali kepada nenek moyang. Nah, di sini akhirnya Yakub juga mendapatkan dukungan dari keluarga, yaitu dukungan dari Rahel dan juga Lea. Bahwa mereka setuju untuk pergi dengan Yakub karena mereka mulai melihat juga ketidakadilan yang dialami oleh Yakub, bagaimana Rahel dan Lea melihat Laban itu sangat tidak adil, Laban yang egois yang ingin mementingkan dirinya sendiri dengan kekuasaan, dengan hak, dengan banyak sekali materi yang diinginkan oleh Laban. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menghadapi situasi sulit, baik itu di tempat kerja, baik itu di lingkungan keluarga, atau mungkin dalam hubungan pribadi ataupun komunitas, jangan pernah takut untuk meninggalkan lingkungan yang tidak sehat. Jika Tuhan memberikan jalan keluar, maka ambil pilihan itu. Jangan pernah kembali bernegosiasi dengan Tuhan, karena apapun yang Tuhan rencanakan dalam setiap kehidupan kita, itu adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan membawa kita di dalam perjalanan yang sangat baik. Tujuan yang paling baik dalam setiap kehidupan kita adalah menggenapi setiap rencana Tuhan, menggenapi setiap apa yang ingin Tuhan lakukan, ingin Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Lalu ketika kejadian Yakub meninggalkan Laban, Yakub akhirnya meninggalkan Laban dengan diam-diam. Nah, kita dapat melihat di dalam ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-35 bagaimana Yakub pergi tanpa berpamitan. Mengapa Yakub pergi tanpa berpamitan? Karena Yakub takut jika Laban akan menghalanginya atau menggagalkan rencana dari Yakub.
Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Yakub takut untuk mengambil langkah. Yakub takut untuk memohon izin kepada Laban karena pemikiran-pemikirannya sendiri. Karena apa yang ada di dalam pikirannya itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Terkadang kita memang juga harus berani mengambil langkah untuk membebaskan diri sendiri dari situasi sulit atau membebaskan diri sendiri dari situasi yang tidak sehat. Yang pada akhirnya Yakub mengalami pengejaran Laban dan Yakub juga mengalami penyertaan Tuhan. Ketika Laban mengejar Yakub, tetapi Tuhan memperingatkan Laban di dalam mimpi agar tidak mencelakai Yakub. Di sini Tuhan dapat menggunakan cara apapun untuk melindungi Yakub. Bahkan melalui mimpi pun Laban akhirnya tidak mencelakai Yakub dan akhirnya Laban pun tetap mengejar, tetapi ia penuh dengan belas kasih. Nah, ketika mengalami pengejaran Laban dan penyertaan Tuhan, di sini Rahel mencuri berhala dari ayahnya. Nah, Rahel mencuri berhala dari ayahnya menunjukkan bahwa adanya kebiasaan lama yang sulit ditinggalkan dan belum bisa mengandalkan Tuhan secara sepenuhnya. Padahal Tuhan ingin kita untuk meninggalkan masa lalu yang tidak berkenan di hadapannya dan kita bisa memulai langkah yang baru, bisa mengambil langkah awal yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Di sini menunjukkan bagaimana adanya rasa khawatir, rasa takut yang dialami oleh Rahel ketika meninggalkan ayahnya dan menggunakan berhala dari ayahnya untuk dapat melindungi perjalanan mereka. Tetapi kita dapat belajar bahwa jangan pernah takut dalam mengambil keputusan besar jika itu memang sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan akan melindungi kita di dalam setiap perjalanan kita, langkah kaki kita yang kita ambil, dan tinggalkan kebiasaan buruk atau hal-hal yang bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Lalu hal yang paling terakhir yang terjadi antara Yakub dan Laban adalah adanya perjanjian damai. Ketika Yakub menegur Laban, ketika Yakub menyatakan bagaimana Yakub telah bekerja keras dengan setia, walaupun mungkin selama 20 tahun kurang lebih Yakub diperlakukan dengan secara tidak adil, tetapi di sini Yakub memilih untuk terus setia, untuk dapat bekerja mengikut bersama Laban agar apa yang diinginkan oleh Yakub juga Yakub mendapatkan bagiannya. Dan disinilah waktunya bagaimana Tuhan yang membela, Tuhan yang memberkati kehidupan Yakub. Nah, di saat perjalanan bertemulah mereka di perjanjian, yaitu perjanjian di Gilead, bagaimana Laban dan Yakub membuat perjanjian untuk tidak saling mencelakai. Di sini Tuhan yang menjadi saksi mereka di dalam perjanjian ini. Setelah semua konflik yang ada, setelah semua perdebatan yang ada, di akhir dari peristiwa ini bagaimana akhirnya Laban mengikhlaskan untuk Yakub dapat meninggalkan Laban beserta membawa 2 anak Laban, yaitu istri dari Yakub, Rahel dan Lea. Akhirnya mereka dapat mengakhiri perdebatan, mengakhiri konflik itu dengan damai dan berpisah satu sama lain dengan kasih karunia Tuhan. Dan di dalam konflik inilah penting untuk menyelesaikannya dengan cara meminta Tuhan untuk terlibat di dalam setiap permasalahan kita. Tuhan ingin kita hidup untuk kita penuh damai, bukan dengan dendam atau penuh kebencian. Karena kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, itulah kasih yang Tuhan ingin selalu kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita juga harus mengasihi sesama dengan yang lain agar kita dapat hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap tantangan kita, Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan akan terus membela setiap kehidupan kita. Bagi kita yang percaya, yang menaruh terus kepercayaan kita kepadanya, menaruh iman kepadanya dan tidak akan pernah goyah. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik
bahkan lebih baik untuk masa depan kita. Mari kita terus meneladani apa yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita, agar kita dapat menjadi karakter Kristus, agar kita juga dapat menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dan pertanyaan bagi setiap kehidupan kita, apakah kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap langkah kehidupan kita di masa-masa selanjutnya? Biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kehidupan kita, dan kita akan terus belajar bagaimana kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik itu mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Baik, puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu Tuhan atas setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bagaimana kebenaran firman-Mu telah mengajarkan kami untuk kami dapat berani dalam mengambil keputusan, dapat berani bertindak dalam melakukan perkara-perkara yang besar. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Kami tidak akan takut lagi, kami tidak akan goyah lagi. Karena kami ingin menyerahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai Magelang mau menyanyikan kekuatan-Mu, bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menjadi kota benteng, tempat pelarian keluarga GPDI El Shaddai Magelang pada waktu kesesakan. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur kepadamu, biarlah ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, dan Tuhan yang akan terus memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan doa-doa kami, menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.